Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulis Diana Fitri Matondang dengan nomor BP 2413028 dari kelas 1A dengan jurusan Teknologi Rekayasa Bioproses Energi Terbarukan. Di sini saya akan membuat tugas mengenai materi Alkuna dari mata kuliah Kimia Organik Biomassa. Langsung saja penjelasannya. Bayangkan sebuah senyawa kecil dengan ikatan yang begitu kuat hingga bisa memicu reaksi kimia yang dahsyat. Bukan alkana, bukan alkena, tapi itu adalah alkuna. Alkuna itu mungkin jarang disebut, tapi diam-diam berperan besar dalam dunia farmasi, industri, bahkan teknologi modern. Dengan ikatan rangkap tiganya, alkuna menyimpan energi dan reaktivitas tinggi yang menjadikannya sangat istimewa. Lalu, apa sih sebenarnya membuat alkuna begitu unik? Mari kita mulai dari pengertiannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan karakteristik dari senyawa alkuna. Yang pertama itu adalah ikatan rangkap tiga atau pengertian dari si alkuna. Alkuna adalah salah satu jenis hidrokarbon yang punya ciri khas, yaitu ikatan rangkap tiga antara dua atom karbon. Ikatan ini terdiri dari satu ikatan sigma dan dua ikatan pi. Ikatan sigma memberikan kekuatan dasar, sementara dua ikatan pi membuatnya jadi lebih reaktif. Kombinasi ini membuat alkana unik dan punya karakter tersendiri dibandingkan alkana dan alkena. Selanjutnya, karakteristik dari alkuna. Yang pertama, bentuk molekulnya. Bentuk molekulnya itu lurus karena ikatan rangkap tiganya terdiri atas susunan atom karbon yang membentuk garis lurus. Ini yang membuat alkuna punya bentuk yang sangat khas. Yang kedua, sudut ikatannya itu 180 derajat. Dengan struktur yang linear, sudut antara atom-atomnya mendekati 180 derajat, mirip seperti garis lurus. Yang ketiga itu elektronnya lebih padat. Maksudnya sini tuh lebih reaktif. Dua ikatan pi yang tadi itu membuat elektron di antara karbon-karbon lebih padat sehingga alkuna jadi lebih aktif dalam reaksi kimia, terutama dalam reaksi adisi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tata nama senyawa alkuna. Dengan kan alkuna itu mempunyai rumus CnH2n dikurang 2. Contohnya itu etuna. Kenapa bisa diperoleh rumus molekulnya C2H2? Seperti yang kita ketahui di sini itu kan C-nya 2, maka N-nya itu sama dengan 2. Jadi C2H hanya itu kan 2, baru dikurang dengan N, sehingga diperoleh CnH2 dikali 2 dikurang dengan 2, dan didapatkan rumus dari etuna itu adalah C2H2. Begitu juga untuk propuna, butuna, pentuna, heksuna, heftuna, oktuna, nonuna, dan dekuna dengan cara yang sama. Tata nama alkuna itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu berdasarkan IUPAC dan berdasarkan trivial. Yang pertama itu berdasarkan IUPAC, yaitu berdasarkan standar internasional. Jadi seluruh ilmuwan di dunia bisa paham senyawa apa yang kita maksud. Yang kedua itu berdasarkan penamaan trivial. Kadang ada nama lama atau umum yang masih dipakai, misalnya asetilena adalah nama trivial dari etuna. Jadi berdasarkan yang saya jelaskan tadi, kenapa sih penamaan itu penting? Karena penamaanlah yang membuat komunikasi ilmiah jadi lebih jelas. Jadi kita tidak salah paham soal senyawa yang dimaksud, mudah diidentifikasi dan dicari di literatur. Baik, di sini saya akan menjelaskan urutan penamaan berdasarkan tata nama IUPAC. Yang pertama itu adalah memilih rantai induk, yaitu rantai karbon terpanjang yang mengandung ikatan rangkap tiga. Contohnya itu kan yang bisa kalian lihat pada di bawah ini. Yang sebelah kiri itu kenapa dia salah? Karena
rantai terpanjangnya itu hanya terdiri dari 4 karbon. Dan yang sebelah kanan benar itu karena rantai terpanjang itu kan kita itu bisa membelokkannya ke atas, ke bawah, ke samping, ke bawah gitu. Jadi rantai karbonnya itu terdiri lebih dari 4. Sehingga dialah jawaban yang paling benar. Langkah kedua itu adalah penomoran alkuna dimulai dari salah satu ujung rantai induk sehingga atom C yang berikatan rangkap 3. Jadi, kenapa yang pertama itu salah? Karena dia melakukan penomoran itu tidak berdasarkan yang mana yang paling dekat pada ikatan rangkap 3. Dia itu melakukan penomoran itu dari kiri, sementara ikatan rangkap 3 itu kan dari kanan. Sehingga yang paling benar itu adalah CH rangkap 3 itu nomor pertama, C nomor 2, CH nomor 3, dan CH3 nomor 4. Jadi, maksud dari yang nomor 3 itu adalah setelah kita sudah menentukan rantai terpanjang, melakukan penomoran, jadi kita tinggal melakukan penamaan. Penamaan itu dimulai dari nama cabang. Cabangnya itu kan terletak di nomor 3. Cabangnya itu CH3. CH3 itu kan artinya metil. Jadi namanya itu 3 metil. Baru rantai terpanjangnya itu terdiri dari 4 karbon. Kalau 4 karbon itu kan namanya itu butuna dan terletak pada nomor 1. Jadi namanya itu adalah 3 metil 1 butuna. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal yang nomor A. Penomoran itu kan langkah-langkahnya itu yang pertama itu menentukan rantai terpanjang. Rantai terpanjangnya kita pilih yang lurus saja biar lebih mudah. Dan didapatkan jumlah atom karbonnya itu 5. Namanya itu pentuna. Baru kita lakukanlah penomoran yang paling dekat dengan rangkap 3. Kita pilih yang sebelah kiri. Karena kalau dilakukan penomoran, nomornya itu berada di posisi 2. Selanjutnya itu kita beri nama cabang terlebih dahulu. Cabang itu berada pada posisi keempat. Cabang itu kan CH3, jadi 4 metil. Dan rangkap 3-nya itu di posisi 2 menjadi 2. Dan rantai terpanjangnya itu kan 5, jadi 4 metil 2 pentuna. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sifat fisik dan kimia dari alkuna. Yang pertama itu adalah sifat fisik. Wujudnya itu gas atau cair pada suhu kamar. Yang kedua, titik didih lebih tinggi dari alkena. Selanjutnya sifat kimia, dia itu bersifat reaktif pada reaksi adisi dan mudah mengalami polimerisasi. Dan kelebihannya itu adalah kekuatan ikatan rangkap 3 memberikan kestabilan pada elektron. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kegunaan alkuna dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu adalah industri farmasi sebagai bahan dasar sintesis obat-obatan khusus. Yang kedua untuk material polimer, yaitu dasar pembuatan plastik dan polimer khusus. Yang ketiga itu reagen kimia, yaitu digunakan dalam reaksi kimia dan penelitian di laboratorium. Dari semua materi yang telah saya bahas hari ini dapat disimpulkan bahwa yang pertama itu alkuna itu mempunyai ikatan rangkap 3 yang membuat dia itu lebih reaktif dibandingkan senyawa lain. Misalnya itu alkana ataupun alkena. Yang kedua itu penamaan alkuna itu mengikuti aturan tertentu supaya mudah dikenali dan dipelajari oleh para ilmuwan. Yang ketiga itu alkuna itu bisa mengalami berbagai reaksi penting untuk penambahan atau adisi, pembentukan polimer atau polimerisasi, dan pergantian atom atau substitusi. Yang keempat, senyawa alkuna digunakan di banyak bidang. Misalnya untuk membuat obat, bahan industri, dan bahan penelitian kimia. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.